Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Pada kesempatan kali ini kita mau berbagi kisah yang dikisahkan oleh Mas Rigo kepada kami. Kisah ini terjadi di tahun 2016. Nah, kisah apa yang terjadi pada Mas Rigo kali ini? Silakan Kang Surya dikisahkan untuk sahabat pemburu kisah. Iya Pak Jack. Jadi Mas Rigo ini mengalami kejadian bertemu dengan salah satu makhluk hantu yang mungkin sangat populer ya di Indonesia ya. Kejadian ini bermula tatkala Mas Rigo itu dia bekerja di salah satu tempat pemandian. Jadi pemandian seperti kolam renang itu Pak Jack, tapi itu miliknya desa. Sebenarnya Mas Rigo juga asli desa sana. Tapi waktu itu memang ya istilahnya anak-anak muda itu diminta untuk ya beberapa orang, kebetulan Mas Rigo itu diminta untuk bekerja di pemandian itu. Jadi katanya Mas Rigo pemandian atau kolam renang itu milik desa. Ya bukan tempat kolam renang yang besar sih, karena ya hanya sekedar untuk wisata anak-anak. Kalau tiap hari Sabtu Minggu itu dibuka full mulai pagi sampai petang. Jadi ya yang datang selain warga desa situ sendiri, desanya Mas Rigo juga ya warga-warga dari pendatang dari desa lain lah. Kebetulan Mas Rigo memang sudah sering istilahnya berkunjung ke sana sebagai sebagai pengunjung, bukan sebagai penjaga. Jadi beberapa kali dia mengantarkan adik-adiknya, saudara-saudaranya kalau misalkan hari Minggu gitu healing atau refreshing gitu ya ke kolam renang sana. Nah, pada waktu itu karena desa memang membutuhkan beberapa anak muda yang untuk bekerja di sana, ya Mas Rigo ini akhirnya mulailah ditawari untuk ikut bekerja di tempat itu Pak Jack. Ya sebenarnya tugasnya tidak terlalu banyak sih, karena memang kalau hari Senin sampai Kamis atau sampai Jumat itu tidak terlalu ramai. Jadi hanya pengunjungnya mungkin tertentu saja, tidak banyak. Tapi ketika weekend katanya itu Sabtu Minggu itu katanya Mas Rigo itu full mulai pagi sampai menjelang maghrib itu karena pengunjungnya belum berhenti semua, jadi masih ada yang datang bahkan belum juga pulang gitu Pak Jack. Nah pada waktu itu Mas Rigo kebagian tugas dia itu di area untuk bersih-bersih sama ngecek Pak Jack. Jadi ya ada beberapa temannya yang lain, anak-anak muda seumuran Mas Rigo itu juga macam-macam tugasnya katanya. Ada yang bagian di area luar ngurusi parkir, istilahnya parkir kendaraan pengunjung, motor-motornya pengunjung itu ditata dan dijaga. Kemudian ada juga yang istilahnya lebih spesifik lagi, dia itu ngurusi saluran air yang mau masuk ke kolam renang, pengurasan, termasuk juga untuk mandi dan berbilas. Nah ada juga yang urusan keamanan. Nah Mas Rigo ini dia kedapatan tugas yang tidak terlalu berat tapi cukup menyita waktu katanya. Jadi dia itu area kebersihan. Selain kebersihan, mengecek ya sampah-sampah pengunjung atau mungkin keadaan kolam renang yang mungkin itu bisa membahayakan pengunjung, kayak ibaratnya itu katanya kalau terlalu banyak genangan air itu khawatir licin. Terus juga pintu-pintunya bilik tempat bilas atau kamar mandi itu yang kondisinya sudah tidak layak, itu Mas Rigo harus ngecek. Jadi selain kebersihan dia juga diminta ngecek itu Pak Jack. Nah beberapa hari kerja pertama ya Mas Rigo cukup enjoy karena pengunjungnya tidak terlalu banyak, istilahnya ya hanya sebagian kecil lah. Dia jam 3 sore sudah sepi, istilahnya ya tinggal area loket depan sudah close. Jadi Mas Rigo hanya tinggal nunggu pengunjungnya di dalam keluar sampai akhirnya pada hari weekend. Seingatnya Mas Rigo waktu itu hari Minggu Pak Jack, itu lagi musim liburan, jadi liburan kayak gini mungkin ya, itu pengunjungnya itu membludak mulai dari pagi sampai menjelang maghrib itu nggak berhenti. Bahkan kolam renang itu pemandian itu katanya Mas Rigo itu sudah seperti sudah seperti es cendol gitu, pengunjungnya cukup banyak, cukup ramai. Mas Rigo sampai kebingungan, dia harus beberapa kali berkeliling, istilahnya memeriksa keadaan. Teman-temannya juga melakukan hal serupa sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah Mas Rigo ini masih bersih-bersih sampah. Dia itu sebenarnya kondisinya sudah capek Pak Jack, karena mungkin ya seperti biasanya pengunjungnya mulai pagi sampai menjelang maghrib
masih saja ramai. Hingga akhirnya ketika memang sudah waktunya sudah mulai gelap, tugas itu mulai diminta untuk memberitahu pengunjung, terutama yang anak-anak ini, untuk segera ya istilahnya berbenah karena pemandian akan tutup. Mengingat katanya Mas Rigo, di tempat itu memang ada lampu, tapi lampu itu bukan untuk aktivitas pemandian di waktu malam, jadi hanya sekedar lampu penerangan biasa sederhana yang itu hanya untuk aspek keamanan katanya Mas Rigo. Artinya ya yang penting bisa menyala, yang penting ada cahaya, karena kalau malam ya tidak ada pengunjung ya, jadi lampu itu dipasang sekadarnya saja. Oleh karena itu kalau menjelang malam ya kondisinya sudah, walaupun lampu-lampu dinyalakan, masih rasa gelapnya itu ya istilahnya orang-orang tidak bisa beraktivitas dengan normal lah. Hingga akhirnya setelah itu Mas Rigo berkeliling bersama teman-temannya memberi himbauan kepada pengunjung, terutama anak-anak, untuk segera bersih-bersih. Sebagian dari mereka ya istilahnya mengemasi barang-barang, ada yang masih berebutan ke kamar mandi, dan yang paling ramai itu di area bilik. Jadi bilik itu katanya Mas Rigo itu ada beberapa bilik di salah satu sudut kolam renang pemandian itu Pak Jack. Bilik-bilik itu kecil tapi ya dia ada pintu seperti kamar gitu katanya Mas Rigo, tapi area atasnya tidak ada atapnya gitu. Jadi itu hanya sekedar ya istilahnya tempatnya berganti pakaian, sama ada keran air untuk membilas tubuh katanya gitu. Jadi bilik-bilik itu cukup banyak. Di atasnya bilik itu ada pepohonan yang cukup rindang, cukup besar, dan itu membuat bilik itu teduh walaupun tanpa atap. Nah, tempat itu cukup ramai pengunjung. Mas Rigo juga merasa wah ini banyak sekali anak-anak yang habis makan ya mie instan dan lain sebagainya, itu sampahnya dibuang seenaknya. Jadi ya Mas Rigo lebih banyak bekerja di area situ. Hingga akhirnya setelah kondisinya cukup lelah, tepat jam istilahnya setelah maghrib, setelah jam 6 itu kondisi sudah mulai sepi Pak Jack. Walaupun ada 1-2 pengunjung yang masih ya istilahnya tinggal mengambil barang-barangnya lalu keluar ke pintu keluar. Nah, ketika sudah benar-benar sepi dan sudah memastikan nggak ada pengunjung lagi, Mas Rigo dan kawan-kawannya mulai bergerak. Mulai teman-temannya yang di area keamanan sama parkir itu katanya ngecek apakah masih ada kendaraan yang diparkir di depan. Terus teman-temannya yang bagian maintenance itu juga ngecek apakah ada keran air yang lupa dinyalakan nggak dimatikan. Terus juga pintu-pintu dan lain sebagainya dicek semua. Termasuk Mas Rigo, dia waktu itu bersih-bersih sampah, sisa-sisa makanan itu. Sampai akhirnya ketika kondisi sudah menjelang gelap gulita, walaupun ada lampu penerangan itu hanya temaram, Mas Rigo ini membersihkan area bilik itu tadi. Di sekitarnya bilik, beberapa bilik itu pintunya itu ada yang terbuka, ada yang setengah terbuka, ada juga yang masih tertutup. Nah, Mas Rigo ini sebenarnya berniat untuk mengecek pintu-pintu, apakah di pintu tertutup itu masih ada pengunjung gitu. Tapi kalau dilihat kondisinya gelap, mungkin ada pengunjung di tempat-tempat itu. Bisa jadi pengunjungnya tadi habis dari bilik, dia keluar, pintunya nggak sengaja ditutup. Nah, ketika sedang asik bersih-bersih, Mas Rigo ini melihat ada salah satu bilik dari ujung, itu nomor 2 dari ujung itu, katanya Mas Rigo itu sesuatu yang tertinggal di sana. Ada pakaiannya pengunjung yang kayaknya tertinggal di sana. Jadi katanya Mas Rigo di bilik-bilik itu aja ada kayak cantelan itu dari paku biasa yang memang ditancapkan ke dinding tembok batanya. Jadi ya sederhana seperti itu. Itu tempat untuk naruh pakaian gantinya pengunjung, biasanya anak-anak atau pengunjung yang berganti pakaian di situ dicantelkan di sana begitu saja. Nah, Mas Rigo itu melihat ada salah satu pakaian yang tertinggal di sana. Akhirnya dia pun berjalan menuju ke arah bilik nomor 2 dari ujung itu, sambil ya memastikan bahwa di sekitarnya sepanjang jalan dia menuju ke sana itu sama-sama sekaligus dibersihkan sekali jalan gitu. Nah, ketika semakin dekat dengan cahaya lampu penerangan yang remang-remang, karena bilik itu kan gelap aja kan. Sementara ya penerangan satu-satunya ya istilahnya hanya di titik lampu yang berada dekat bilik itu aja. Mas Rigo itu semakin melihat, wah kayaknya yang tertinggal bukan pakaian, tapi kayak handuknya pengunjung. Tapi handuknya kok ukurannya besar sekali, jangan-jangan ini bukan pengunjung anak-anak ini yang punya handuk gitu. Jadi Mas Rigo itu melihat ada handuk warna putih agak kumal gitu, ditaruh di cantelan bilik nomor 2 itu. Dia berjalan ke sana, akhirnya sambil mengambil beberapa samping, Mas Rigo kan menunduk itu.
begitu dia sampai di depan pintu bilik yang dimaksud, handuk itu sudah nggak ada Pak Cek. Mas Rigo ini heran, perasaan dia tadi yakin betul posisi handuk itu ada di bilik nomor 2, atau mungkin karena gelap dia salah hitung, mungkin ya bisa jadi bilik nomor 3 atau 4, atau mungkin juga bilik pertama, karena kondisi waktu itu ya lampunya sangat remang-remang di area bilik itu. Mas Rigo segera mengecek mulai dari bilik pertama di sebelahnya, tidak ada handuk, di bilik ketiga dan keempat juga nggak ada. Ya berarti beneran di bilik kedua. Mas Rigo itu memastikan lagi masuk ke dalam ruangan. Jangan-jangan ya entah handuknya basah terus jatuh ke bawah, atau mungkin ketutup pintu yang setengah terbuka. Jadi dia itu ngecek lagi Pak Cek. Ketika dia ngecek di balik pintu ternyata nggak ada. Mas Rigo semakin penasaran, apa dia tadi salah lihat ya? Perasaan tadi ada warna handuk putih kumal gitu tertinggal di sini. Nah, ketika Mas Rigo masih setengah merenung sambil berpikir kira-kira bilik nomor berapa itu ya, dia itu merasa ada bau yang sangat tidak enak sekali, membuat dia itu nggak nyaman, seperti bau bangkai gitu, tahu-tahu menyengat sekali berada di dalam ruangan itu. Nah, Mas Rigo ini heran, perasaan ini biliknya tempat istilahnya dealer sama ganti pakaian, masa sih ada pengunjung ya mohon maaf berak atau buang air di situ kan ya, terlaluan sekali baunya sampai seperti ini gitu. Ketika Mas Rigo dengan ya istilahnya dia itu memaksa matanya itu untuk melihat kondisi di bawah Pak Cek, di bawah bilik itu takutnya ada kotoran atau apa, ternyata nggak ada apa-apa. Dan Mas Rigo itu katanya dengan kondisi gelap itu meraba-raba dengan sendalnya itu katanya Pak Cek, ya nggak ada sampah, nggak ada apa-apa, tapi bau itu semakin menyengat sampai akhirnya Mas Rigo itu rasakan ada angin berdesir itu di atasnya, karena kan posisi bilik itu kan tanpa atap ya. Jadi Mas Rigo itu di area atapnya bilik yang dimasuki Mas Rigo itu ya langsung ketemu dengan langit terbuka, yang mana di situ tuh banyak cabang-cabang pohon. Ya posisi pohonnya itu kebetulan di dekatnya bilik ya, pohon-pohon besar itu batang-batangnya sama cabangnya itu kelihatan. Ketika Mas Rigo mendongak ke atas, dia itu melihat sosok yang membuat dia itu ketakutan setengah mati Pak Cek. Jadi ya sosok itu ya bisa jadi handuk warna putih tadi, tapi tidak serupa dengan handuk lagi. Justru handuk yang dimaksud Mas Rigo tadi kayaknya ya memang sosok pocong yang dia waktu itu entah bagaimana dan dari mana datangnya, tahu-tahu dia itu sudah seolah-olah mengintip dan melongok Mas Rigo itu dari atasnya bilik, seolah ngintip dia dari atas posisinya. Dan pocong itu katanya Mas Rigo wajahnya sangat menyeramkan, hitam, dan yang membuat Mas Rigo ketakutan setengah mati itu bola matanya cuma satu. Jadi ya Mas Rigo ikutan setengah mati waktu itu katanya. Dia benar-benar kaget, cukup lama dia tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berteriak, nafasnya juga memburu, dia tidak bisa bergerak, untuk lari aja dia nggak mampu. Hingga akhirnya cukup lama dia dengan makhluk itu bertatap mata di sana, sampai akhirnya beberapa detik kemudian bau itu lenyap seiring dengan makhluk itu tahu-tahu menghilang. Dan Mas Rigo baru bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dia dengan kaki gemetaran, suaranya seperti itu sudah di tenggorokan Pak Cek, ingin berteriak minta tolong itu suaranya itu hilang di tenggorokan. Lekas-lekas dia itu ya berjalan dengan kaki gemetar itu mencari teman-temannya, dan kebetulan teman-temannya itu semuanya sudah berkumpul di tempat parkir, di pos parkir. Jadi di situ ada beberapa temannya, termasuk ya istilahnya petugas parkir yang senior, yang sudah tua, yang sudah lama berada di pemandian itu. Mas Rigo nyampe ke sana, barulah dia itu bisa mengeluarkan suara. Dia berteriak minta tolong, teman-temannya kaget, loh ada apa kamu, ada apa? Ya dikiranya Mas Rigo itu teman-temannya mikir jangan-jangan dia habis jatuh terpeleset atau apa. Tapi ketika dicek pakaiannya ya masih kering semua, nggak basah sama sekali, berarti kan nggak jatuh. Cuman yang basah hanya mukanya aja basah oleh keringat katanya Pak Jack. Hingga akhirnya Mas Rigo itu bercerita, aku tadi itu di salah satu bilik itu ada handuk yang tertinggal, tapi waktu aku datang ke sana ternyata bukan handuk, justru sosok pocong yang dia itu mukanya hitam, baunya itu busuk sekali, dan matanya cuma satu. Teman-temannya agak kaget gitu. Ya bayangannya Mas Rigo tidak
tidak seperti yang diduga. Mungkin teman-temannya kagetnya itu histeris atau apa gitu. Ya sepertinya kaget biasa aja Pak Jack. Malahan salah satu ya tukang parkir yang sudah bapak yang sudah sepuh, tetangganya Mas Rigo sendiri, itu malah bukannya kaget, malah senyum-senyum katanya. Wah, berarti kamu tadi diajak kenalan gitu. Mas Rigo kaget. Ternyata ya bapak tua itu cerita, ya memang di bawahnya pohon situ, dekatnya bilik itu memang yang nunggu ya itu sosok itu. Bahkan ya area kolam pemandian ini yang nunggu sosok itu. Memang sudah lama di sini. Bapak dulu pertama kali bangun sebelum jadi pemandian masih sumber air gitu. Jadi pemandian bahkan sampai sekarang nunggu parkir ya. Memang sosok itu ada di sana. Tapi dia bukan sosok yang istilahnya jahat menyakiti. Dia memang keberadaannya di situ. Bisa jadi ya Mas Rigo selama ini datang ke sana itu sebagai pengunjung ya. Kalau sekarang kan dia bekerja, jadi ya dianggap mungkin orang baru di situ, diajak kenalan. Jadi katanya bapaknya seperti itu Pak Jack. Itu pengalamannya Mas Rigo ya. Ya bisa jadi penunggu itu memang sosok yang lama ya, mungkin jauh sebelum pemandian itu ada ya. Iya bisa jadi. Atau gitu. mungkin kita belum tahu ya, belum nanya Mas Rigo itu pemandian lama dalam artian itu lama itu udah dari dulu ada sumbernya atau gimana. Biasanya kalau ada sumber airnya itu selalu ada penunggunya kayak gitu. Tapi ya ceritanya Mas Rigo ya istilahnya dibangun oleh desa gitu. Cuman ya mungkin sumbernya itu sudah ada mungkin. Sudah ada atau gimana gitu. Oke, terima kasih Mas Rigo atas berbagi kisahnya dengan kami. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.